Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempersiapkan sih sebenarnya. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mempre-config mikrotik itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana mengakses mikrotik. Yang kedua nanti kita bagaimana sih default konfigurasi dari sebuah mikrotik tersebut. Oke, dan tentunya nanti kita akan membahas lisensi dan version mikrotiknya tersebut, dan nanti kita install, uninstall, dan ini package atau ekstensi dalam mikrotik itu sendiri. Dan terakhir kita akan upgrade atau downgrade mikrotik itu sendiri. Nah, hal yang pertama itu bagaimana sih kita mau mengakses sebuah mikrotiknya itu. Kita akses mikrotik itu ada beberapa akses ya. Nah, yang pertama adalah telnet tentunya, SSH, Winbox, FTP, IPE, dan web. Nah, di sini saya akan mencontohkan karena di sini saya hanya bisa WinSCP. Coba FTP. Nah, untuk FTP nanti portnya 21. Kita coba ya, nanti bagaimana aksesnya. Kita jangan update dulu. Oke, di sini kita nyoba yang FTP. Masukkan IP kalian 192.168.2.1. Username-nya admin. Nah, di sini kalau kalian masih bingung IP mikrotik kalian itu berapa sih? Kalian masuk ke jaringan ke jaringan internet kalian, lalu ketika IP config nanti muncul. Nah, wireless kalian IP-nya 2.236. Nah, berarti untuk IP-nya maka masukkan 2.1. Nanti untuk akses pakai FTP ya, menggunakan IP, kalian pilih login. Kalian masukkan kosong karena ini belum saya setting ya. Belum setting dari awal, jadi kita oke. Nah, ini adalah tampilan awal kita mau mengakses. Jadi, ini akses file manager yang ada dalam mikrotik tersebut. Nah, yang kedua adalah kita mau mengakses menggunakan Winbox. Nah, Winbox-nya kita buka Winbox. Di sini ada dua cara akses, yaitu kita refresh terlebih dahulu. Nggak mau muncul karena apa? Saya sudah menyembunyikan mikrotik saya. Jadi di sini kalian bisa pakai MAC address. Kalau kalian di belakang mikrotiknya nanti ada MAC address, kalian masukkan, pilih login admin, kalian pilih OK. Nah, ini sudah bisa akses ya, sudah bisa akses. Nah, bagaimana kita mau keluar? Kita disconnect saja. Nah, ini ada muncul. Nah, ketika kalian sudah mengakses itu, akses pertama pakai MAC address. Nah, yang kedua kita pakai yang namanya IP address. Jadi tinggal klik IP-nya, kalian pilih connect, loginnya admin, dan sudah bisa terhubung seperti itu untuk menggunakan Winbox. Nah, yang terakhir yang saya pengen contohkan ya adalah web. Web kalian tinggal gampang, kalian masukkan aja IP-nya. Nah, ini 2.1, tinggal masukkan IP router kalian, nanti otomatis akan login otomatis. Karena apa? Saya tidak menggunakan user yang memang sudah saya setting. Jadi user masuk ya, user dari username sama passwordnya. Nah, ini kita sama seperti tampilan di Winbox. Karena apa? Di sini terlihat kalau FTP text back pakai CLI, kalau Winbox semuanya ini yes. Nah, web juga ya, tapi untuk webnya perlu menggunakan IP ya kan. Nah, kalau Winbox di sini kan tidak memerlukan IP meskipun kita tahu MAC address itu bisa diakses seperti itu. Nah, itu untuk cara mengaksesnya. Nah, bagaimana default konfigurasi? Nah, default konfigurasi biasanya bridge, jadi IP-nya 8.1. Nanti ketika mau mengakses internet ya, jadi aksesnya seperti itu. Jadi konfigurasi awalnya nanti
yang Ender 1 itu pakai 88.1. Nah, yang kedua itu bagaimana default konfigurasi. Yang ketiga adalah lisensi dari versi MikroTik. Nah, caranya cukup mudah di sini. Coba kita buka Winbox ya. Bagaimana bukanya? Kita masuk ke sistem. Kalau sudah masuk ke sistem, kita pilih profile. Oh, tidak. Kita coba cek Winbox System License. Nah, kita masuk ke sistem lisensi. Nah, ini lisensinya. Jadi, lisensinya itu, jadi saya nggak mau nyontohin di sini kan ada contoh karena lisensi itu sangat berpengaruh terhadap nanti ketika kalian menggunakan MikroTik sendiri. Itu untuk lisensinya. Bagaimana kita lihat packaging atau extensionnya itu di sini. Jadi packagingnya pakai router OS versi 6.44, ada wireless routing, PPL dan sebagainya. Itu untuk itu. Nah, itu untuk packagingnya. Nah, untuk bagaimana sih install atau uninstall dan enable disable package, kalian bisa download di MikroTik. Kalian bisa update manual maupun secara online ya. Di sini juga ada sih sistem, terus masuk ke packaging. Nanti di sini ada update dan update. Jadi ini ada cek update, kalian bisa update, dan cek installation di sini pakai 6. Dan ini tahun 2019, sudah lama banget ya berarti saya menggunakan MikroTik ini. Nah, ini ada packaging, kalian bisa download sendiri. Kalau kalian mau mendownload Winbox, kalian bisa ke sini. MikroTik download, pilih Winbox, di sini ada versinya. Oke. Itu untuk cara install dan download. Dan untuk upgrade dan download ini memerlukan memang secara khusus pakai online juga bisa, tapi secara offline juga bisa download di file tadi yang saya berikan. Nah, ini. Jadi non-downloadnya seperti ini. Nah, bagaimana reset konfigurasi? Di sini ada 3 bagaimana cara aksesnya. Kalian buka Winbox. Nah, di sini ke sistem reset konfigurasi. Nah, sama kan, keep, yip, s dan sebagainya. Nah, sini saya jelaskan tentang soft reset. Nah, di soft reset ini ada keep user. Nah, aslinya tidak mengakses untuk login. Jadi ketika mau mengakses ini contoh. Kalau kalian mau mengakses Winbox, nah ini loh yang namanya user login di MikroTik. Jadi ini login user loginnya. Nah, untuk ChapsMod itu apabila MikroTik terkoneksi dengan Chapsman. Nah, Chapsman. Jadi kalau kita mau terhubung ke Chapsman ya. Ini Chapsman. Access point. Jadi kalau kita mau punya akses point terus mengaktifkan Chapsman itu bisa pakai menggunakan ChapsMod. Nah, biasanya ini jarang digunakan sih karena apa, sering dibobol. Nah, untuk no default setelah itu tidak ada default konfigurasi. Kembali lagi ketika kalian mencentang no default konfigurasi, jadi konfigurasi yang ada defaultnya yang tadi itu kan 88.1. Nah, ini loh nanti konfigurasinya tidak ada di ketika kalian mencentang itu. Nah, untuk itu yang soft resetnya. Nah, kalau hard reset itu mereset MikroTik, tombol reset pada MikroTik di sini, tombol resetnya hard reset. Jadi kita masukkan jarum maupun lidi atau apapun atau pena, masukkan ke tombol reset, lalu tombol power masukkan bersama-sama. Jadi tek. Jadi masukkan tombol resetnya dulu, terus lalu masukkan ke tombol power tek. Jadi sama. Jadi tunggu sampai lightnya berkedip lama, sekitar ya 1 menit 2 menit, lalu jika kedipnya sudah hilang, kalian copot di yang kalian tekan pada tombol resetnya. Seperti itu. Nah, install ulangnya kalau masih bingung, kalian bisa cek di Google gambar, masuk ke gambar ya. Kalian pilih aja gini, tombol reset MikroTik. Jadi kalian di sini masukkan aja tombol MikroTiknya. Jadi kalian bisa itu untuk. Nah, untuk cara install ulangnya kalian bisa download net install, extract, dan kayak seperti install ulang. Jadi flashing Windows seperti itu. Jadi ini ada contoh-contohnya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih dan salam ulin.